Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Usjuli dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI untuk kelas 5. Pada kesempatan kali ini, Usjuli nanti akan membahas tentang bagaimana sikap para sahabat mendengar kabar atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya, Usjuli ingatkan kembali bahwa Nabi Muhammad SAW itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Tiga hari menjelang wafatnya, Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengimami sholat. Kemudian beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam sholat. Kemudian sehari sebelum beliau wafat, Nabi memerdekakan para budak lelakinya. Beliau juga menyedekahkan uang beliau yang saat itu tersisa 7 dinar. Beliau juga memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Kemudian pada hari wafatnya beliau, sekitar waktu duha, beliau memanggil putrinya yaitu Fatimah. Kemudian membisikkan kepada Fatimah bahwasanya beliau akan segera menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, tentu Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah berbisik bahwasanya beliau mengatakan anggota keluarga pertama yang akan menyusulnya adalah Fatimah. Mendengar hal itu, Fatimah tersenyum. Setelah itu, Nabi Muhammad memanggil cucunya yaitu Hasan dan Husain. Beliau juga memanggil istri dan anggota keluarga yang lain. Kemudian beliau berwasiat agar selalu mengingat sholat dan bertaubat. Berapa lama kemudian beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itulah Nabi Muhammad meninggalkan umatnya. Tidak ada harta atau benda yang diwariskan kepada anak ataupun istrinya. Beliau hanya meninggalkan 2 pusaka bagi seluruh umatnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang kita jadikan pedoman hidup sampai saat ini. Lalu bagaimana sikap para sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW? Begitu banyak sahabat yang merasa bersedih dan kehilangan Rasulullah. Namun untuk saat ini kita akan bahas 2 sahabat. Sahabat yang pertama yaitu Umar bin Khattab. Berita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW kemudian tersebar ke semua penduduk Madinah. Suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Berita itu sampai pula ke telinga Umar bin Khattab. Mendengar kabar kematian Nabi Muhammad, Umar bin Khattab tidak bisa menerima. Bahkan ia berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap Nabi Muhammad telah wafat. Sesungguhnya beliau tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya, seperti yang dilakukan Musa bin Maryam yang pergi dari kaumnya dan kemudian akan kembali lagi. Jadi Umar bin Khattab tidak bisa begitu saja menerima kabar kematian Nabi Muhammad. Beliau hanya bisa termenung dan tidak bisa menerima kematian Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Setelah mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar segera pergi untuk menemui Aisyah. Abu Bakar segera membuka kain kafan yang menutupi jasad Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, "Kalau kematian sudah menjadi ketetapan atas engkau, berarti engkau benar-benar telah meninggal dunia." Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwa itu memang ketetapan dari Allah dan memang Rasulullah hanya seorang manusia biasa yang pada saatnya akan wafat, dan kini telah saatnya Nabi Muhammad untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sahabatnya yang tidak menerima atas kematian Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menemui Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, "Barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah menghidup. Allah itu maha hidup dan tidak mati." Jadi Abu Bakar menjelaskan, mengingatkan kembali bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang pasti akan wafat. Jadi bila engkau menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun akan wafat. Tapi tidak dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Setelah berkata demikian, Abu Bakar kemudian membacakan surah Ali Imran ayat 144. Dari surat tersebut yang artinya, "Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Quran surat Ali Imran ayat 144. Mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq, sadarlah manusia yang lain beserta Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah memang telah wafat, dan semuanya kemudian menerima wafatnya Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah tiada. Beliau telah menghadap kepada Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir utusan Allah, dan tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kepemimpinan nantinya akan dipegang oleh para sahabat yang terus melanjutkan dakwah Islam, menyebar luaskan Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Demikian penjelasan Usyuli tentang sikap para sahabat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, di era pandemi seperti ini, Ustazah minta teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja. Jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu, berbuat kebaikan, berbakti kepada orang tua, dan juga jangan lupakan kewajiban kalian untuk terus belajar walaupun hanya dengan daring. Kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bersekolah kembali secara normal di sekolah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.